Halo teman-teman Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Pada minggu yang terakhir di bulan Januari, masih pada tema Never Give Up, kita akan ditemenin oleh Saudara Andri yang akan membahas topik fokus. Nah, teman-teman yang penasaran, apa sih Never Give Up bagi Iktus Community itu sendiri? Teman-teman boleh cek video kita sebelumnya. Iktus Community juga mempunyai program-program lain selain Iktus Digital Service, yaitu Iktus Digital Devotion yang terbit tiap bulannya, dan juga ada Iktus Webinar yang kita selenggarakan tiap bulannya juga dan terbuka untuk umum. Oke, teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Telah lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang,
Halo teman-teman semua, welcome di Iktus Digital Service. Teman-teman semua, minggu ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang never give up. Teman-teman, dalam hidup kalian, hidup kita, pasti kita semua pernah mengalami yang namanya masalah. Dan masalah hidup itu membuat kita seringkali merasa ingin berhenti berjuang. Atau masalah hidup itu membuat kita terkadang tidak mau berjuang lagi untuk mencapai tujuan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, never give up ini adalah sebuah istilah yang dalam bahasa Inggris itu sebuah ajakan kepada orang untuk tidak gampang menyerah atau tidak menyerah. Dalam perjalanan hidup, ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau ketika kita menghadapi realita hidup, ada faktor-faktor yang selalu itu bisa menjadi faktor yang menghambat hidup kita atau menghambat diri kita untuk mau tetap berjuang. Faktor-faktor apa saja sih yang kita sering hadapi dalam hidup ini? Nah, di sini aku mengambil 5 faktor penyebab kenapa sehingga orang itu gampang menyerah dan tidak mau berjuang. Yang pertama itu terkadang seseorang itu tidak mau berjuang. Ini ya dalam konteks perjuangan kita sebagai orang Kristen ya, sebagai pemuda-pemudi Kristen. Nah, terkadang kita tuh nggak mau berjuang lagi untuk hidup, nggak mau berjuang lagi dalam pertandingan iman kita, karena yang pertama itu kita memiliki mental block. Mental block itu artinya kita berpikir bahwa perjuangan hidup kita, perjuangan iman kita untuk, ya kalau dalam perjuangan kita sebagai orang Kristen, perjuangan iman kita untuk berkenan kepada Tuhan itu tidak bisa, sulit diraih. Itu yang membuat kita berpikir, ya udahlah, aku nggak mau berjuang. Itu namanya mental block. Kita nggak mau lagi berjuang untuk hidup suci, hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu namanya mental block. Nah, kita harus mengatasi hal itu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk berjuang memiliki kehidupan yang benar, hidup yang kudus sesuai dengan apa yang Dia ingini. Terus yang kedua, faktor yang membuat kita mau menyerah dalam hidup kita itu adalah karena kita terbelenggu dengan masa lalu kita. Teman-teman, setiap kita punya masa lalu. Setiap pribadi kita dalam menjalani hidup ini pasti kita memiliki masa lalu yang buruk. Nah, teman-teman, kita nggak boleh fokus pada masa lalu tersebut. Karena apa? Karena kita semua ini manusia yang berdosa dan kita pasti pernah membuat yang namanya kesalahan. Namun di sini, teman-teman, ketika seseorang fokus pada masa lalu tersebut, maka dia nggak mau untuk berjuang ke depannya. Dia nggak mau berpikir tentang rencana cita-citanya ke depan. Karena apa? Dia berfokus pada masa lalu sehingga dia pikir, aku orang buruk, aku nggak layak. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Terus yang kedua, yang ketiga, kita sering terpengaruh dengan pendapat orang lain. Kita terpengaruh dengan pendapat orang lain. Nah, dalam perjuangan hidup kita, dalam berjuang di kehidupan ini, terutama berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan, kita terkadang terlalu mendengarkan orang lain. Orang lain bilang, orang ini kamu hidupnya gitu, kamu memiliki hidup seperti itu, kamu nggak layak untuk hidup berkenan. Nah, kita jangan mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Karena itu pasti membuat kita gampang menyerah. Terus faktor keempat, kenapa sehingga orang itu gampang menyerah dan tidak mau berjuang lagi untuk hidup berkenan? Karena terikat dengan kesenangan diri sendiri. Teman-teman, sebagai anak muda, kita memiliki kesenangan-kesenangan, baik hobi, baik kuliner, maupun seks. Kesenangan-kesenangan itu terkadang membuat kita tuh terlalu fokus pada masalah tersebut, terlalu fokus pada hobi tersebut atau kesenangan kita tersebut, sehingga membuat kita tuh tidak fokus
pada tujuan kita, yaitu mau hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, itu adalah penghalang-penghalang yang mestinya harus kita buang. Ya, kita harus buang. Terus faktor kelima yaitu kita tidak memiliki harapan yang pasti. Nah, ada orang yang gampang menyerah karena dia berpikir bahwa ya udah hidup ini sekali doang. Sehingga ya udah, setelah ini udah mati. Selesai ini mati dan aku nggak mau berjuang lagi. Ya, jadi dia menghabiskan hidupnya itu untuk melakukan apa yang dia ingini, dia senangi. Padahal kan Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, dan Tuhan mengatakan bahwa hidup di dunia ini memiliki tujuan dan nanti kita akan memiliki hidup bersama Dia. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kekekalan kita. Nah, kita harus memiliki harapan yang pasti, yaitu harapan hidup bersama Tuhan sampai selamanya. Dan ini tentu membuat hidup kita tuh kita lebih semangat untuk berjuang. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan, saya sudah menjelaskan 5 faktor yang membuat seseorang gampang menyerah. Nah, sekarang saya memberikan 5 solusi supaya bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang tahan berjuang dan menjadi orang yang tidak gampang menyerah, menjadi orang yang terus fight dalam kehidupan ini, terutama dalam perjuangan kita untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki landasan berpikir bahwa masalah itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Setiap masalah yang kita alami apapun itu, percayalah bahwa masalah-masalah tersebut bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Karena apa? Lewat masalah yang kita alami, contohnya kita kehilangan orang yang terkasih, atau mungkin kita mengalami masalah anak muda, contohnya putus hubungan. Nah, itu bisa masalah itu bisa dipakai Tuhan agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena ketika orang tidak memiliki masalah, maka dia tidak mendekat kepada Tuhan. Ketika orang senang terus, maka dia tidak mengingat Tuhan. Dia mudah melupakan Tuhan. Nah, tapi lewat masalah tersebut, Tuhan membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Dia. Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam perjuangan menghadapi masalah tersebut. Disitulah kita bisa dewasa. Kita bisa menjadi orang yang dewasa, orang yang kuat, orang yang tahan banting. Nah, yang kedua, kita harus sadar bahwa hidup ini singkat, teman-teman. Nggak ada masalah yang kekal, nggak ada kesenangan yang kekal. Apapun yang maksudnya nggak ada kesenangan dalam konteks di dunia ini ya. Apapun yang kita lakukan dulu ini itu tuh singkat. Nah, jadi kita nggak boleh fokus pada masalah yang kita hadapi, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, bahwa karena hidup ini singkat, aku mau mempersiapkan diriku untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang memiliki kehidupan seperti Yesus, ya, karena sesuai dengan ajaran kita bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Ya, itu kita harus fokus pada hal tersebut. Jadi hidup kita yang singkat ini kita harus gunakan untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang yang seperti Yesus. Ya, terus yang ketiga, bagaimana cara supaya kita tetap berjuang, kita nggak menyerah. Yang ketiga, kita harus fokus kepada tujuan Tuhan, harus fokus pada tujuan Tuhan dalam setiap masalah yang kita alami. Jadi dalam setiap masalah yang kita alami tentu kita terkadang nggak menemukan jalan keluar, tapi kita tetap tenang aja, kita tetap ikutin aja alur masalah tersebut, dan kita percaya bahwa dalam masalah yang kita hadapi itu pasti ada tujuan Tuhan, ya, ada tujuan Tuhan. Contohnya kita orang yang sombong. Nah, tapi dalam satu waktu tertentu ada peristiwa di mana ada orang lain yang mempermalukan kita di depan orang. Nah, lewat masalah tersebut
apa kita harus memperkarakan apa tujuan Tuhan buat masalah itu, ya. Masalah orang mempermalukan kita itu, ketika kita berpikir jernih, maka pasti kita menemukan solusi. Oh, dari masalah ini orang mempermalukan aku di depan orang ini, Tuhan gak mau aku sombong. Nah itu teman-teman, jadi kita menemukan tujuan Tuhan lah dalam masalah yang kita hadapi. Terus yang keempat itu, kita harus memiliki landasan berpikir bahwa ketika kita fokus membuat kita fokus pada perjuangan hidup kekristenan kita, yaitu fokus kita adalah hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, menjadi pribadi yang hidup kudus, maka kita tentunya harus punya pemikiran bahwa nggak ada masalah apapun yang lebih besar, nggak ada masalah apapun yang lebih serius selain masalah karakterku. Nah, masalah karakter ini yang harus utama, yang harus kita bereskan. Nah, kalau kita sudah berpikir demikian, maka tentu masalah-masalah lain itu kita anggap bahwa itu semua itu mendosakan kita. Karena apa? Karena kita fokus pada masalah karakter kita, keburukan kita. Mungkin kita masih menjadi orang yang suka marah-marah, kita masih menjadi orang yang berpikiran cabul gitu. Kita masih memiliki beberapa kebiasaan buruk, suka berbohong, atau masih suka melawan orang tua, ya. Kita harus fokus mengatasi masalah karakter tersebut. Karena apa? Karena suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan di kekekalan. Kita menghadap Tuhan di kekekalan, ya. Dan di kekekalan nanti pasti Tuhan cuma memperkarakan satu, apakah diri kita sudah sesuai dengan karakternya, diri kita sudah sesuai dengan apa yang Dia ingini belum. Nah, dan pada saat itu kalau karakter kita masih buruk, itu adalah hal yang mengerikan teman-teman. Kita pasti akan ditolak Tuhan, dan itu adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Kita harus ingatkan itu, bahwa nggak ada masalah yang lebih serius selain masalah karakterku, masalah mentalku, masalah kehidupanku, di mana hatiku itu harus diarahkan kepada Tuhan. Hati kita itu harus diarahkan kepada Tuhan sepenuhnya, ya, supaya lewat itu masalah berat apapun yang kita alami, kita nggak menyerah, tapi kita akan terus menjadi orang yang kuat, gitu teman-teman. Dan yang berikut itu teman-teman, yang kelima, kita harus menjadi orang yang setia. Teman-teman, setia itu adalah suatu karakter teman-teman, suatu karakter. Ya, kita terkadang dari awal kita sudah berjanji untuk melakukan yang baik, tapi terkadang di tengah perjalanan kita mau menyerah. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi orang yang setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita mampu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kita mampu kuat dalam mengatasi setiap proses permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tema kita bulan ini, bahwa tema kita bulan ini kan never give up, jangan menyerah. Ya, jadi teman-teman, dalam perjuangan ini aku mau bilang bahwa masalah itu nggak akan pernah berakhir. Masalah itu nggak akan pernah berakhir. Dan kesenangan yang kita alami di bumi yang sekarang ini pun itu nggak akan seterusnya. Ya, masalah dan kesenangan itu adalah dua hal yang akan terus kita alami dalam hidup ini. Kita jangan pernah berharap bahwa aku berharap suatu saat nanti hidupku akan senang-senang terus. Tidak, karena apa? Karena pada dasarnya kita sudah ada dalam dunia yang tidak layak, dunia yang sudah berdosa. Nah, untuk itu kita harus punya pemikiran ini, bahwa masalah, susah, dan senang dalam hidup ini ibarat dua sisi rel kereta api. Jadi kan rel kereta api itu ada dua sisi kanan, sisi kiri. Ada pemandangan di sisi kiri, pemandangan di sisi kanan. Itu dua sisi pemandangan yang akan terus kita temui sampai kepada stasiun. Demikian juga dalam hidup ini, masalah,
senang atau susah adalah dua hal yang terus kita alami sampai kepada apa? Sampai kepada kematian kita. Karena apa? Masalah-masalah tersebut atau kesenangan-kesenangan yang kita alami tersebut punya satu tujuan, yaitu lewat masalah itu Tuhan mau mendewasakan kita, ya. Jadi masalah-masalah yang kita alami, Tuhan mau memakainya untuk menjadikan kita orang yang dewasa dalam karakter, dalam mental, menjadikan kita sebagai orang yang berfokus hanya kepada Tuhan, menjadikan kita sebagai orang yang hanya memfokuskan atau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya teman-teman, demikian sharing singkat kita pada minggu ini. Sekiranya sharing ini bisa memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk sharing yang sudah kami dengar, yang mengajak kami supaya kami tidak menyerah. Bapa, tolong kami supaya dalam hidup ini kami berfokus pada Engkau, dan kami tidak berfokus pada masalah yang kami alami. Karena masalah itu akan terus datang dan pergi. Tapi ketika kami fokus pada Engkau, maka pasti kami akan menemukan rencana-Mu, menemukan tujuan-Mu lewat masalah yang kami alami tersebut. Biarlah kami memiliki landasan berpikir, biarlah kami memiliki landasan bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu dipakai Tuhan untuk mendewasakan diri kami, mendewasakan karakter kami. Oleh karenanya sebagai pemuda-pemudi Kristen, kami mau berprinsip bahwa tidak ada masalah apapun yang lebih besar daripada masalah karakter kami yang harus kami atasi. Dengan demikian kami mohon Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menguatkan kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami ini, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tidak gampang menyerah, pribadi-pribadi yang tidak gampang putus asa, tapi kami menjadi pribadi yang terus berpengharapan, menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang sampai pada akhirnya Engkau menjemput kami pulang ke rumah Bapa, dan Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang berkenan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.